Bahkan keluarga si Tompul tidak pernah sekalipun ngajak kepada saya untuk datang ke gereja. Tapi anak-anaknya, Rio, Roni, nganter saya ke masjid untuk belajar ngaji. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya, Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Dan saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, kali ini saya mengajak kita semua untuk melihat sebuah cuplikan video di mana ada seorang ustadz menceritakan bagaimana rumahnya disewakan oleh orang Muslim. Langsung saja kita simak baik-baik, langsung saja kita saksikan sama-sama bagaimana kisahnya. Kehidupan beragama itu, ketika masing-masing menjalankan agamanya, indah. Kehidupan saya pribadi, bahkan satu rumah yang dibagi sekat dua dengan yang berbeda agama. Dan kehidupan tersebut indah, sampai mereka pindah. Bahkan kami besar bersama. Tapi kami tahu batasan-batasan mana yang menjadi batasan kami untuk toleransi terhadap ajaran agama yang lain. Bahkan keluarga si Tompul tidak pernah sekalipun ngajak kepada saya untuk datang ke gereja. Tapi anak-anaknya, Rio, Roni, nganter saya ke masjid untuk belajar ngaji. Merayakan hari ibadah di dalam rumah. Apa salahnya? Saya ingin membahas satu hal yang mungkin banyak orang tidak tahu, yaitu tentang kehidupan pribadi saya sendiri. Dan ini satu pengalaman yang menurut saya pribadi adalah pengalaman yang luar biasa. Karena apa? Saya dilahirkan dari keluarga yang memegang teguh, memegang kuat agama Islam dan menjalankan syariat Islam. Termasuk almarhumah ibu kandung saya pribadi, yang dengan mata kepala saya melihat dari kecil bahkan sampai beliau meninggal, bagaimana beliau ini tidak pernah meninggalkan sholat malam, yaitu sholat tahajud, kemudian dilanjutkan dengan membaca Al-Quran, bahkan terkadang sampai tertidur di sajadah untuk menunggu sholat subuh. Dan kehidupan kami pun diajarkan bagaimana cara hidupnya orang Islam, cara berdampingan kita dengan orang non-muslim. Dan ini adalah sesuatu yang sangat menarik bagi saya pribadi. Maka ketika mendengar satu pelarangan tentang hari raya ibadah umat agama lain, maka untuk saya ini cukup menggelikan. Karena bagaimana tidak, ketika kecil ada satu rombongan keluarga datang dari salah satu kota di Sumatera, saya tidak sebutkan kotanya. Mereka memiliki marga si Tompul. Mereka kebingungan waktu itu mencari rumah untuk tempat tinggal mereka, sementara ngontrak. Maka alhamdulillah, dan beliau sempat datang ke rumah kediaman kami waktu itu. Dan saya waktu itu masih umur 7 atau 8 tahun kalau tidak salah. Maka yang saya saksikan hari itu adalah luar biasa penyambutan dari almarhumah ibu kandung saya pribadi. Karena bagaimana tidak, beliau menyediakan rumah untuk keluarga Nasrani tersebut. Maka keluarga si Tompul tadi mengatakan, "Ibu, saya per bulannya harus berapa?" Ibu saya mengatakan, "Kalau kalian mau tinggal di sini, tinggal saja." Tapi keluarga si Tompul tadi bersikeras, "Tidak," katanya, "saya tidak ingin tinggal begitu saja. Kalau diizinkan kami ngontrak, maka kami akan lebih senang," kata kepala keluarganya, yang saya sebut sampai hari ini pun si Om. Maka singkat cerita, waktu berjalan, maka rumah kami yang waktu itu berkediaman di Bandung, maka kami sekat menjadi 2 bagian. Kami, tuan rumah di belakang, dan keluarga yang ngontrak ini di depan. Ibu kandung saya bukan tidak paham siapa yang ngontrak di rumah itu, karena dari marganya pun sudah jelas. Maka mulai itu rumah bagian depan ditata, dan tidak lupa mereka
memasang salib. Yang saya heran waktu itu, kenapa ibu saya mengizinkan hal demikian? Waktu berlangsung lama, hari demi hari kami semakin seperti saudara. Karena kalau mau berangkat sekolah, saya kan pasti lewat ke depan. Akhirnya sekolah sama-sama dan satu sekolah. Ketika maghrib datang, ibu saya sering perintahkan saya ngaji. Yang sering antar itu si Rio, anaknya Om Si Tompul. Antar saya ke musola, antar saya ngaji. Karena saya waktu itu takut pulang malam. Kadang-kadang kakaknya itu si Roni, yang Masya Allah, nungguin saya pulang ngaji. Bahkan mereka main di masjid. Dan guru ngaji saya tahu mereka Kristen, tapi tidak pernah dilarang. Sehingga kami begitu dekatnya dengan mereka, sama hampir seperti saudara. Tetapi ibu saya selalu mengingatkan, ada beberapa batasan, termasuk tidak mudah memakan daging yang diberikan. Karena setiap hari kami kadang-kadang sering bertukar makanan. Kadang-kadang keluarga si Tompul ini bawa makanan datang ke belakang ibu, karena perlakuan ibu saya baik terhadap mereka, mereka jauh lebih baik terhadap keluarga kami. Kadang-kadang tukar makanan tuh, Masya Allah. Tapi almarhumah ibu saya sering mengingatkan, Om, ini makanannya apa? Oh, ini sayur bu, gini-gini. Kalau daging, kan kami orang Islam, katanya. Seperti itu. Kami harus bagaimana menyaksikan daging itu disembelih dengan mengucapkan nama Allah seperti itu. Oh ya paham bu, katanya. Maka kegiatan itu berlangsung lama. Bertahun-tahun loh, sampai saya beranjak besar. Bahkan setiap Natalan, Masya Allah, kalau ibu saya ngaji di belakang, mereka mengecilkan TV-nya. Dan kalau keluarga mereka datang, saudara-saudara merayakan hari Natal, ibu saya tidak pernah mengencangkan bacaan Qur'annya. Bahkan mereka bilang, katanya, itu ada ibu baik di belakang, kita jangan terlalu ribut. Dan kami membiarkan. Hal itu untuk saya yang waktu itu masih kecil, pandangan yang luar biasa. Waktu semakin berjalan saya melihat ada sesuatu di antara dua agama ini, ada yang selalu ingin membentrokan. Bahkan teman-teman perlu tahu, ketika masa kontraknya habis, keluarga tersebut pindah akan mencari rumah yang baru, ibu saya menangis. Almarhumah ibu menangis. Allahu Akbar. Kehidupan beragama itu, ketika masing-masing menjalankan agamanya, indah. Ini tanggal 25. Yang namanya orang Nasrani itu ibadah di gereja, bukan di tempat lain. Terus? Ini kalau ibu bilang ini bukan gereja, berarti ibu nggak sah ibadah di sini. Nggak masalah. Nah saudaraku semuanya, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah melihat cuplikan video tadi? Sangat mengharukan bagaimana Ustadz tersebut menceritakan di mana rumah beliau disewakan oleh orang non-muslim. Dan rumah itu disekat dua, satu untuk orang Kristen, satu untuk yang satunya untuk beliau tinggal. Bahkan hidup berdampingan itu sangat damai, sangat enak, sangat luar biasa kata beliau. Dan bagi saya pribadi Bapak Ibu, kerukunan umat beragama itu, atau dengan kata yang lebih dikenal itu adalah dengan istilah toleransi, itu bukan menyatukan, tetapi berjalan di relnya masing-masing. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz tadi, bagaimana beliau menceritakan berdampingan hidup antar umat beragama, yang Kristen dan beliau sendiri adalah seorang Muslim yang taat. Bahkan ketika beliau belajar ngaji ke masjid, itu diantar oleh anak yang Kristen, karena tetangganya itulah Kristen, sewa rumah orang tua daripada ustadz tersebut. Hidup sangat enak, menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan antar umat beragama, saling membantu, saling mengasihi, saling menolong, tanpa mengkafir-kafirkan orang lain. Kenapa? Karena berjalan di rel masing-masing. Ustadz itu punya kitab yang beliau yakini, yaitu Al-Quran, dan tetangganya yang Kristen punya iman, kepercayaan, dan kitab sendiri, yaitu Bible atau Alkitab, di mana di dalamnya itu ada Zabur, Taurat, dan Injil. Nah Bapak Ibu para pencinta sejarah baget, bagaimana kita menjadi terang dan garam
Ya, dimanapun kita berada, kita menjadi berkat bagi orang lain. Tanpa kita memandang apa agamanya, tanpa kita memandang apa sukunya, tanpa kita memandang dari mana dia. Tak perlu kita juga memandang bentuk tubuh rupanya, tak perlu juga kita memandang warna kulitnya, dan rambutnya keriting atau luruskah, matanya sipit atau tidakkah. Yang jelas kita ini adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Ya, sama-sama ciptaan Tuhan. Mari kita buat bangsa dan negara ini aman, damai, tentram, tanpa membedakan satu sama yang lain, tanpa perlu menghina dan mengkufar-kafirkan orang lain. Bila dengan agama membuat kamu membenci orang lain, menghina orang lain, sampai kamu mencaci maki bahkan mengkufar-kafirkan orang lain, saran saya ya tinggalkan agama itu. Cari agama yang bisa membuat kamu tinggal di dalamnya itu aman, damai, tentram, sejahtera, tanpa perlu menghina orang yang tidak seiman, seagama, seakidah, sekeyakinan dengan kita. Saudaraku para pecinta channel Habaget, kiranya video singkat ini bisa membuka pikiran dan mata orang-orang di luar sana yang sampai saat ini masih suka mengkofar kafirkan orang lain, yang sampai saat ini masih suka mengharam-harumkan pengucapan Natal ataupun Tahun Baru. Ya, Natal haram. Tetapi saudaraku para pecinta channel Habaget, diskon Natal itu diburu oleh banyak orang. Sekali lagi, Natal itu haram, tetapi diskon Natal itu diburu. Pengucapan Tahun Baru itu haram, tetapi diskon Tahun Baru itu diburu Bapak Ibu. Nah saudaraku, kiranya video singkat ini benar-benar membuka pikiran dan mata orang-orang di luar sana yang masih suka mengkofar kafirkan orang yang tidak seiman dengan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah, Urwah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.